Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi kita akan membahas soal berita politik hari ini. Dan stay sampai selesai karena kali ini kita akan, saya kalau mumet dalam pekerjaan atau editan konten-konten teman-teman, saya itu sering nonton videonya Opung Parbelak ataupun Bang Bang Kri, ya, Bang Agri Fanani teman-teman. Ya karena mereka lucu sekali. Saya nggak mengira bahwa yang saya tonton itu adalah tentang pembahasan politik. Tidak, saya pikir itu adalah stand up comedy, teman-teman. Karena lucu sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana pembahasan politik dikemas dalam stand up comedy, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang sudah berkontribusi di channel ini, saya terima kasih banyak. Tanpa kalian, saya mungkin tidak akan bisa untuk ke Solo ketemu Pak Jokowi nanti, teman-teman. Saya sudah katakan bahwa itu adalah kado ulang tahun untuk saya nanti. Bukan hari ini saya ulang tahun. Banyak katakan, Bang Fik selamat ulang tahun. Bukan, ini bukan hari ulang tahun saya. Nanti ulang tahun saya itu tanggal 20 April. Kalian kenapa saya sangat bahagia, teman-teman? Karena di 20 April saya itu bersama dengan teman-teman sudah ada di Solo. Ya, itu cara Tuhan untuk memberkati saya dengan kado ulang tahun untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Wow, itu luar biasa bahagianya saya, teman-teman ya. Ya, dan saya juga di video sebelumnya bilang saya umur 35 tahun. Ternyata salah, teman-teman. Saya lupa. Saya sekarang sudah 36 nanti kalau Tuhan berkenan. Saya di tanggal 20 ketambahan usia setahun, saya 36 tahun. Oke, teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berkontribusi. Jadi tinggal masih ada 2 minggu lagi untuk kami pergi ke rumahnya Pak Jokowi. Dan buat teman-teman yang masih mau berkontribusi, masih dibuka teman-teman, ini nomor rekening saya, nomor WhatsApp saya. Silakan kalian bisa telepon saya, bisa WA saya teman-teman ya, kita bisa jalin silaturahmi di sana. Oke, kita akan bahas ini. Nah, saya akan mencoba untuk sebisa mungkin gak ketawa dengan pembawaan opini ini, teman-teman ya. Saya akan sebisa mungkin untuk gak ketawa. Sekalian kita tahan tawa aja deh kalau gitu ya. Kalau ditengok Amin Rais kayak gini majunya IKN sekarang, kurasa ada rencananya mau beli tanah kaplingan ini di IKN. Tahan tawa teman-teman ya. Yakin aku dibelinya tanah kaplingan itu paling nggak 3 kapling. Satu untuk rumah, satu kapling untuk yayasan, Ya, satu lagi untuk kuburan. Maksudnya tanah itu dibeli untuk diwakafkan sebagai lahan pekuburan. aku ketawa, nggak bisa tahan ketawa karena dalam pikiranku pasti dia bahas kuburan ini. Dan betul. Aduh, Fung, sepikiran kita, Fung ya, sepemahaman juga kita Gitunya ya. maksudnya. Nah, Langsung ngeri kali lah doa kalian itu. Aku belum kuperpanjang udah kalian perpanjang please lah, Fung, itu bukan doa kami. Itu doa Opung yang barusan keluar dari bibir mulut Opung tuh. sendiri dalam hati. Aduh. Coba kalian tengok dulu, cantik kali kain ini kan. Coba tahan tawa lagi ya, tahan tawa, jangan sampai tawa. Aku takut kalau misalnya jujur aja aku bilang ya, kepingin aku sebetulnya mengatakan ini. Aduh, pengen kali lah aku ke IKN, tapi takut aku. Takut nanti dibilang begini, dasar Opung Parbelak nggak tahu diri. Kemarin rencana mau ke Solo, dibilang kepengen ke Solo, diongkosin sama para penggemarnya. Sekarang udah selesai dari Solo, mau pergi ke IKN pula dia. Dasar nggak tahu diri. Apa Nanti next teman-teman mungkin kami akan ke IKN ya. namanya masuk Opung Parbelak ngomong-ngomong kayak gitu, kepengen diongkosin lagi. Enggak lah, enggak salah lagi. Coba lihat dulu cantiknya IKN ini, ha? Dan tahu ndak kalian, kemarin ya waktu lebaran ya, IKN itu dibuka untuk umum dan ramai pengunjung. Cuman Amin Rais saja yang bilang itu kota hantu.
Pakai bahasa Inggris lagi City of Ghost. Sekarang begini, apa nggak terlalu rugi negara membiayai ya sebuah proyek besar-besaran hanya untuk dijadikan kota hantu? Tahan. Aduh, ya, kecuali semuanya negara itu jual tanahnya itu kepada orang-orang seperti Amin Rais untuk dijadikan tanah kuburan, baru itu menjadi kota hantu. Abraham Samad beli tanah untuk kuburan, Refli Harun beli tanah untuk kuburan, Said Didu beli tanah untuk kuburan, Din Samsudin beli tanah untuk kuburan, Ikrar Nusawati beli tanah untuk kuburan. Jadi sebetulnya manusia-manusia model-model Rocky Gerung, Refli Harun dan segala macam, terutama Faisal Assegaf itu, ya, kurasa satu-satunya daerah yang kusebutkan tadi, Faisal Assegaf yang belum pernah pergi ke IKN karena nggak ada ongkosnya. Makanya Faisal Assegaf bikin YouTube-mu. Lalu kau bilanglah begini, ya kan, teman-teman aku sebetulnya kepengen lo ke IKN tapi nggak ada ongkosku. Yakin aku nggak ada yang ngasih. Rocky Gerung beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Refli Harun juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Abraham Samad begitu juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Ya, dan itu akan memungkinkan kota ini akan menjadi City of Ghost. Artinya apa? Kota hantu alias tanah kuburan. Kalau developer sih sebetulnya senang-senang aja tanahnya dibeli. Ya kan, cuman orang ini nanya, ini orang-orang sengkle ini semuanya mau tanding aset atau mau tanding besar-besaran tanah kuburan? Ketawanya itu. Padahal kita udah tahu kan siapa yang dikubur pertama kali. Enggak, ku bilang dari antara orang itu, bukan. Aku nggak sebut nama. Iya kan? Ya biasa nggak usah lah kita bahas lagi itu. Kau mendahului Tuhan kau pun. Ya kan, sekarang kan kita bilang kan tadi tanahnya itu rencananya dibeli untuk diwakafkan. Urusan siapa yang mati duluan itu ya urusan belakangan itu. Tapi biasanya yang agak peot-peot dan juga rambutnya ubanan semua yang udah nggak kuat lagi ngomong, yang agak-agak ngaur, ya kan? Karena apa, yang suka ngelindur biasanya itu duluan yang dikubur. Siapa itu, Bung? Maksudnya, Bung? Maksudnya siapa? Ya, entah kakeknya orang ini, nggak tahu juga kita. Entah tetangga orang ini, yang penting cari aman tua, ya, Bung. peot, ubanan, ya, ngomongnya suka ngelindur. Kadang-kadang suka caci maki. Biasanya itu duluan sih. Udah langsung aja sebut namanya, Bung, nggak perlu. Inisial, Bung, inisial. Aduh, coba tengok kalian dulu cantiknya IKN ini, ya. Luar biasa kan? Jadi inilah ibu kota Nusantara, ya, sebagai persiapan dari ibu kota negara kita yang akan rampung di dalam 5-10 tahun lagi. Kok lama kali itu? Nanti sempat di antara satu itu pun ada yang meninggal, nanti gimana itu? Nggak sempat lagi dilihatnya nanti, Bung. Justru itu makanya yang merasa punya bapak atau punya kakek itu, kakeknya itu dibawa jalan-jalan dulu ke IKN. Kalau kayak Refli Harun masih panjang umurnya itu. Abraham Samad, Rocky Gerung. Kalau itu masih panjang umurnya itu. Tapi kalau yang satu lagi itu agak sangsi aku.
Pung, kasih dulu Pung, spill dulu Pung inisialnya Pung. Tahu ndak kalian, jujur aja, Tahu orang-orang nggak yang kalian? disebutkan tadi adalah orang-orang yang menyebarkan ya Iya semangat kan? pesimisme terhadap pembangunan IKN ya. Padahal coba kalian perhatikan dulu ya. Kalian perhatikan dulu bagaimana bagusnya, bagaimana megahnya, bagaimana mewahnya IKN ini. Coba periksa kalian dulu. Sekarang di antara mereka, apalagi yang punya channel, ada nggak yang berani bahas IKN? Amin Rais coba cek dulu kontennya itu. Ada yang bahas IKN? Nggak ada. Nggak ada. Refli Harun nggak ada. Nggak ada. Rocky Gerung juga nggak ada. Kalau kita tantang orang itu membahas IKN sekarang, lari follower orang ini satu-satu. Makanya aku bilang, ya jujur aja aku bilang, apalagi Amin Rais suka kali menghina pemerintah, suka kali memfitnah Bapak Joko Widodo. Iya kan? Kulihatlah subscribernya, oh pantasan lah nggak nambah-nambah. Nggak nambah-nambah Kalau tuh. orang mungkin kalau dari Rocky Gerung ya masih bisa belajar tentang kata-kata kan begitu. Belajar bagaimana cara bersilat lidah yang baik. Iya kan? Yang A bisa belok ke kanan, yang B bisa belok ke kiri. Kan begitu. Yang nggak berbenturan bisa dibikinnya berbenturan. Itulah ilmu dari Rocky Gerung. Dari Refli Harun, bagaimana cara menyerang lawan ya dengan modal seadanya. Kan itu kan dia orang ini kan selalu menggunakan model seadanya kan begitu. Rencananya mereka mau melengsarkan Joko Widodo ya kan. Tapi forum mereka cuman dihadiri cuman 20 orang. Iya kan? Adili Jokowi, gantung Jokowi. Yang datang cuman 15 orang. Nggak tertarik orang datang ke situ karena apa ya? Karena kecil kali uang transportnya. Tapi gimana pun juga ya banyak orang berpikir ya bagaimana caranya membuat sebuah pergerakan dengan dana yang minimal. Oke lah Itulah yang bisa teman-teman ya. dipelajari dari. Oke teman-teman, jadi itulah ya keseruan dari Opung Parbelak itu bahwa dia itu Opung bilang fix. Itu aku itu cuma lihat poin-poinnya, kemudian selebihnya dalam pembuatan konten seperti ini itu improvisasi teman-teman. Jadi ada aja punchline yang bikin kita ketawa teman-teman. Apalagi soal sindiran-sindiran halus kepada orang yang berubanan yang udah ngelindur katanya. Aduh gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin belum kenal sama Opung Parbelak teman-teman, kalian lihat saja link saya akan sertakan di deskripsi ya. Seru, orangnya serius, seru, humble ya. Nanti kita akan coba bahas di beberapa konten kreator yang lainnya, misalnya Bang Agri Fanani, dan juga ada beberapa konten kreator kami yang tergabung dalam grup di mana kami benar-benar merapatkan barisan. Kami bersatu hati, bahkan mau ketemu rencana setiap bulan sekali kita akan ketemu, setiap bulan lagi, setahun sekali teman-teman, untuk mesatukan visi apa yang akan kita suarakan. Dan kami independen teman-teman ya, tidak ada yang membayar kami ya. Saya tegaskan, tidak ada yang membayar kami dari pihak manapun, gak ada teman-teman. Bahkan ke Solo saja teman-teman ya, kami itu dibantu sama subscriber kami. Kalau nggak ada subscriber kami, habis uang belanja bulanan untuk pergi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kami mau bergerak secara independen agar supaya kami itu bersuara leluasa, lepas teman-teman, nggak terikat dengan satu dengan yang lain. Ya, kalau ada hal yang perlu kami suarakan, ada hal yang secara pandangan kami itu benar-benar merugikan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara, kami akan tetap suarakan itu. Kami akan tetap lawan sekalipun dulunya kami mendukung seperti itu teman-teman. Tapi kalau dalam pemahaman kami hari ini, itulah kami akan selalu ketemu membagikan visi. Ya, para orang-orang yang ingin memecah belah bangsa berusaha keras untuk menghancurkan bangsa kami. Apalagi di IKN ya, banyak sekali yang sangat-sangat orang Manado bilang pandang enteng ya.
anggap remeh soal pembangunan di sana. Banyak yang isu-isu mengatakan mangkrak untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi, ya. Karena tapi seperti Opung Parbelak bilang, nanti satu kali kita akan pergi ke sana. Ya, ini kan kali ini kita pergi ke Pak Jokowi. Mungkin satu kali kita akan pergi ke sana langsung teringat ongkosnya dari mana. Aduh, dia ada apa loh. Ya, ya itulah kami itu nggak bisa untuk menyuarakan kebenaran lebih lebih lagi tanpa kalian itu memberikan support, teman-teman. Makanya kalian itu adalah bagian penting dalam pergerakan kami, pergerakan untuk menegakkan kebenaran atas negeri ini, untuk benar-benar mengambil bagian, sekalipun itu yang kami suarakan adalah bagian kecil, tapi setidaknya kami sudah bersatu agar supaya semakin kuat suaranya, agar supaya kita bisa benar-benar menyuarakan kebenaran, melawan setiap berita hoax, melawan setiap penggiringan opini yang mau menyesatkan masyarakat, teman-teman. Ya, tapi sangat bersyukur buat kalian semua yang sudah mengambil bagian untuk mendukung di channel ini, teman-teman. Saya doakan semoga kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan apa yang sudah kalian tabur hari ini. Ya, jadi tunggu saya akan mungkin membuat jadwal di setiap hari mulai dari tanggal 19. Mungkin up-nya di tanggal 20 ya, teman-teman. Mulai tanggal 19 di pagi hari jam 11 itu saya akan upload video vlog perjalanan saya dari rumah ke bandara sampai Surabaya sampai ketemu Pak Jokowi. Saya akan melakukan vlogging, ya, teman-teman. Saya vlog untuk perjalanan dan itu akan diupload setiap pagi ya, jam 11 pagi. Jadi stay tune, kami akan update, teman-teman. Dan juga nanti saya juga akan upload di jam 11 tersebut ketika saya berkesempatan berjumpa dengan kalian di daerah Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Saya juga akan pergi ke Jakarta, teman-teman. Oke ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.